Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait penyiraman air keras kepada Saudara Andri Yunus masa persidangan 4 tahun 2025-2026 Rabu 16 Maret 2026 18 Maret ya 2026. Pada hari ini Komisi 3 DPR RI telah menggelar rapat terkait perkembangan penanganan terkait perlindungan terhadap Saudara Andri Yunus. Rapat ini juga menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat pada tanggal 17 Maret 2026 lalu serta hasil konferensi pers yang tadi sudah dilaksanakan di Polda Metro. Berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan untuk rapat hari ini, yaitu yang pertama, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku kasus penyiraman air keras terhadap Saudara Andri Yunus. Kedua, Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan perkara kasus penyiraman air keras terhadap Saudara Andri Yunus dengan memedomani ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru dalam penanganan perkara ini. 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada LPSK untuk segera memfasilitasi perlindungan yang menyeluruh terhadap Saudara Andri Yunus, organisasinya, keluarganya, serta pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK bersama seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi upaya pemulihan kesehatan Saudara Andri Yunus sehingga memperoleh haknya dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nanti ini diperbaiki ya, nomor 4 nih ya. 5. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk panitia kerja Komisi 3 DPR RI tentang kasus penyiraman air keras dan melaksanakan rapat kerja dengan Polri, LPSK serta kuasa hukum Saudara Andri Yunus sebagai bentuk komitmen dalam penegakan terhadap perlindungan masyarakat Indonesia. Coba tadi ini dibuka dulu draft tadi. Kita edit bareng-bareng ya yang poin 4 itu. Sebelum nanti saya tanyakan pandangan ini ya, fraksi masing-masing ya. Yang poin 4 coba. Di Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku kasus. Nah ini dia nih, pelaku kasusnya hilang loh, pelaku penyiraman. Coba teman-teman sekretariat tolong dong ditampilkan aja. Ini teman-teman, kita buka semua prosesnya perumusan kesimpulan ini ke teman-teman. Coba dong, tolong dong. Oke, ya yang pertama, Komisi 3 mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku. Nah, kasusnya hilangin penyiraman. Oke. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan kasus penyiraman air keras Saudara Andri Yunus dengan mempedomani, bukan memedomani, ini Mbak memedomani apa mempedomani? Ini bahasa Indonesianya. Ketentuan pasal, ini udah benar. Ya. 3. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK. Ini LPSK disebutkan nanti ini ya, kepanjangannya baru dalam kurung LPSK untuk segera memfasilitasi perlindungan yang menyeluruh terhadap Saudara Andri Yunus, organisasinya, keluarganya serta pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Benar. Yang 4. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK bersama seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan,
untuk memberikan pelayanan, nah ini dia nih, yang terbaik bagi upaya pemulihan kesehatan saudara Andri Yunus. Titik aja. Udah itu aja. Jadi bingung gitu. Apa itu udah jelas lah. Jadi yang jelas dia harus dapat kesehatan yang terbaik gitu. Jangan dikasih kelas 3, kelas berapa gitu. Maksudnya itu yang poin 4. Jadi dia harus yang VIP gitu. Jadi nanti bukan pajak, langsung kita lakukan di sini. Oke. Yang pertama pandangan dari fraksi Partai PDI Perjuangan, kami persilakan Pak Saparudin. Rekan-rekan wartawan, Ketua Komisi 3, anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya sangat mengapresiasi kerja Polda Metro Jaya yang di-backup oleh Bareskrim Polri begitu cepat mengungkap kasus ini. Dia meneliti sekian banyak CCTV 100 lebih sehingga didapatkan bahwa pelakunya itu berawal dari TKP, mundur sampai dia melarikan diri itu terekam semua. Sehingga sudah terungkap siapa sih sebetulnya pelakunya itu, dan rekan-rekan saya kira sudah mengetahui bahwa dari POM TNI juga sudah press release. Tentunya nanti pelaksanaannya, karena kemungkinan ini berkembang kasusnya bukan dari rekan-rekan TNI sendiri yang terlibat, tentunya ada mungkin orang sipil yang terlibat karena perkembangan segala macam nanti penyidikannya. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Ketua Komisi tadi, kita akan berpedoman pada pasal 170 KUHP yang baru itu tentang bagaimana persidangan antara militer dengan sipil. Di situ akan tergambar nanti. Yang kedua, saya sangat setuju dibentuknya panja untuk mengawal bagaimana selanjutnya penyidikannya, pengembangannya, kemudian nanti di dalam persidangan, sehingga Komisi 3 akan mengawal itu. Dan mudah-mudahan itu yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3 bahwa di dalam kasus ini ada pelaku, ada yang membantu, dan ada aktor intelektual. Ini yang kita akan ungkap, makanya kita bentuk panja untuk mengawal ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.